Salah satu prinsip dalam teknik pemrograman berorientasi objek adalah encapsulation. Misalnya di sini ada variabel statik, ya. Kalau sebelumnya kita sudah pernah mengenal yang namanya instance variable, ya. Instance variable ini adalah variabel yang spesifik ke instance-nya atau objeknya masing-masing. Jadi kalau di sini ada 3 objek, lingkaran 1, lingkaran 2, dan lingkaran 3, variabel radius nantinya yang dimiliki oleh lingkaran 1 dan lingkaran 2 dan lingkaran 3. Nah, nilai radius dari lingkaran 1, lingkaran 2, dan lingkaran 3 masing-masing akan spesifik ke objeknya masing-masing, ya. Seperti contoh ini kita menggunakan instance variable yang dimiliki oleh objek dan mengisinya dengan nilai 100. Ini objek dari lingkaran 1, radius, ya. Kita atur kembali dengan nilai 100, ya. Nah, radius pada lingkaran 1 berbeda dengan radius pada lingkaran 2 dan lingkaran 3. Kita coba langsung saja di NetBeans. Di dalam kelas aritmatika demo.java, ini kita sudah punya satu objek lingkaran 1. Kita tambahkan saja objek lainnya, circle, lingkaran 2. Kita buat objek baru, ya, lingkaran 2, new, circle. Jadi kita gunakan konstruktor yang ada parameternya, isi dengan nilai 5. Kemudian circle, lingkaran 3. Kita buat objek baru, pakai konstruktor yang tidak ada parameternya. Kemudian di sini kita akan panggil dengan sistem out print ln. Kita gunakan objek lingkaran 1, akses dari akses radiusnya. Ya. Kemudian berikutnya kita coba panggil dan cetak ke layar radius dari objek lingkaran 2 dan radius dari objek lingkaran 3. Radius. Oke, di sini kita coba lihat hasilnya. Kita jalankan, run file. Ya, di sini terlihat hasilnya. Radius dari lingkaran 1 menghasilkan 1. Radius dari lingkaran 2 ini akan menghasilkan 5 sesuai dengan nilai parameter yang kita lewatkan tadi. Kemudian radius dari lingkaran 3 ya tetap 1. Karena nilai radius dari kelas circle yang kita nyatakan bernilai 1, ya. Jadi kalau tanpa parameter berarti dia akan memanggil konstruktor yang ini. Nah, di sini kita akan coba mengganti nilai radius dari objek lingkaran 1 dengan cara seperti ini. Lingkaran 1, radius, kita set kembali nilainya dengan nilai misalnya 100. Dan kita coba jalankan kembali. Nah, terlihat bahwa di sini radius adalah instance variable, ya, variabel yang spesifik ke objeknya. Jadi radius di objek lingkaran 1, radius di objek lingkaran 2, dan radius di objek lingkaran 3 ini berbeda, ya. Diperlakukan berbeda. Kemudian tadi ada konsep yang namanya variabel statik. Variabel statik memungkinkan instance variable atau nilai instance variable dari radius pada lingkaran 1 ini di-share ke objek-objek lainnya pada lingkaran 2 maupun lingkaran 3. Atau nilai dari radius pada objek lingkaran 1 digunakan juga pada objek lingkaran 2 dan lingkaran 3. Jadi caranya kita ke kelas circle, kita tambahkan modifier statik. Static double radius, ya. Sehingga kalau kita set kembali lingkaran 1 radius sama dengan 100, ini bisa digunakan kembali di lingkaran 2 dan lingkaran 3. Kita coba jalankan. Nah, ini ya, nilai radius dari lingkaran 2, radius dari lingkaran 3 ini sama-sama menjadi nilai 100 juga. Karena variabel radius ini sudah kita set menjadi static atau variabel static. Java menyediakan beberapa modifier untuk mengontrol akses pada data field, fungsi atau metode, dan kelas. 3 jenis modifier yaitu adalah public, private, dan default modifier. Default modifier itu dapat diakses dari mana saja namun hanya dalam satu package, atau disebut juga dengan package private atau package access.
Nah, di sini kita lihat kalau public berarti kelas, method, atau data field yang di-set public, maka dia dapat diakses dari kelas mana saja. Sementara kalau dia private, berarti hanya dapat diakses dari dalam kelasnya sendiri. Ini contoh, public, protected, di sini ada protected juga, kemudian private. Kita sudah melihat tadi bahwa data field radius ini dapat dimodifikasi secara langsung dengan cara seperti ini ya. Jadi misalnya kalau ada objek myCircle, dot radius sama dengan 5, berarti nilai instance variable radius dari objek myCircle ini diatur kembali, diset kembali dengan nilai yang baru. Nah, ini mungkin akan sedikit mengganggu struktur dari program, ya. Apalagi kalau variabel radius ternyata variabel statik, ya. Ini akan dapat mempengaruhi proses-proses di bagian kode program yang lain mungkin. Ya, untuk mencegah modifikasi langsung pada data field, maka kita perlu mendeklarasikan data field tersebut sebagai private atau menggunakan modifier private, misalnya private radius ya. Berikutnya di sini ada this keyword. This keyword ini digunakan untuk mengacu kepada objek dari kelas itu. Jadi dengan menyebutkan this, berarti ini mengacu pada objek circle, ya. Kemudian dot radius, berarti di sini kita mengakses instance variable atau data field dari objek circle. Nah, selanjutnya this ini juga dapat digunakan untuk mengakses konstruktor lainnya di dalam sebuah kelas. Jadi kalau kita nyatakan seperti ini, this dalam kurung, kemudian isikan parameter, berarti dia akan menggunakan konstruktor yang ini, circle dengan parameter radius tipe data double. Nah, di sini digunakan misalnya di get area, this radius, berarti dia akan mengacu atau memanggil variabel radius yang dideklarasikan di data field-nya. Jadi setiap instance variabel dimiliki oleh sebuah instance yang direpresentasikan dengan keyword this. Prinsip penting berikutnya dalam OOP adalah inheritance atau pewarisan. Konsep inheritance atau pewarisan ini memungkinkan kita mendefinisikan kelas baru dari kelas yang sudah ada. Kelas yang sudah ada atau kita sebut juga dengan istilah superclass, ini dapat mewariskan atau menurunkan kemampuannya. Kemampuan ini maksudnya adalah data field dan metode-metodenya ya pada kelas baru atau subkelasnya. Misalnya contoh di sini kita punya kelas car yang di-extend. Nanti kita lihat akan ada keyword extend ya. Jadi kelas car yang di-extend dari kelas vehicle ini disebut sebagai subclass. Selanjutnya vehicle disebut superclassnya. Nah, kita perlu perhatikan terminologi di sini. Jadi superclass, parent class, dan subtype ini mengacu pada hal yang sama. Begitu juga subclass, child class, dan subtype. Jadi kalau kita gunakan superclass, pasangannya subclass. Parent class ini nanti pasangannya child class. Kalau kita gunakan istilah supertype, nanti pasangannya adalah subtype. Berikutnya ada keyword super. Sebuah kelas ini mewariskan data field dan method dari superclassnya. Nah, pertanyaannya apakah konstruktor diwariskan juga ke subclass? Ya, di sini jawabannya tidak ya. Berikutnya, apakah konstruktor dari superclass ini bisa dipanggil dari subclass? Nah, kalau ini bisa. Jadi kita gunakan keyword super. Nah, memang keyword super ini digunakan untuk memanggil konstruktor dari superclass. Jadi keyword super ini bisa digunakan untuk memanggil konstruktor maupun juga bisa memanggil method di superclass, ya. Contoh seperti ini, kalau kita perhatikan di kode sini ada keyword super ya, yang akan memanggil method. Method toString ini dia ada di superclass. Jadi kalau di sini dia dipanggil dalam kelas circle. Nah, kita lihat di circle ini, dia extend geometric object. Berarti circle ini adalah subclass, dan geometric object ini adalah superclass-nya. Nah, method toString ini sebenarnya didefinisikan di dalam geometric object. Hanya didefinisikan ulang di dalam subclass-nya. Nah, sebenarnya kan subclass ini dia menurunkan method dari superclass. Namun untuk beberapa kebutuhan kita memerlukan modifikasi terhadap metode-metode yang diturunkan dari superclass tersebut. Teknik tersebut mengacu kepada yang namanya method overriding. Jadi di sini ada modifikasi sedikit dari method toString. Nah, kemudian di sini ada penggunaan anotasi override. Ini sebenarnya tujuannya untuk menghindari kesalahan, untuk menunjukkan saja bahwa method ini yang toString ini adalah method overriding ya. Method yang ada di superclass tapi di override di sisi subclass-nya. Kita sudah mengenal ada yang namanya method overloading
Dan sekarang kita mengenal yang namanya ada method overriding. Overriding ini adalah sebuah method yang harus didefinisikan dalam subclass, di mana nama, return type, dan parameter dari metode tersebut sama dengan metode yang ada dalam superclass-nya. Jadi kalau kita menggunakan teknik overriding atau method overriding di dalam subclass, kita harus menuliskan nama method, return type, dan parameter yang sama ya dengan method yang ada di dalam superclass-nya. Sementara kalau overloading, ini parameternya bisa beda. Jadi namanya sama, tapi parameternya ini berbeda untuk method overloading. Mungkin sewaktu-waktu kita membutuhkan kondisi di mana sebuah kelas ini tidak bisa di-extend, atau kita ingin batasi kelas tersebut agar tidak di-extend ya. Untuk hal tersebut kita gunakan modifier final. Ini sebagai indikator bahwa sebuah kelas tidak lagi bisa di-extend atau tidak bisa memiliki subclass. Selain kelas, ini modifier final juga dapat diterapkan pada method dan variabel. Sebuah metode yang final ini tidak bisa di-override oleh subclass. Prinsip berikutnya dalam OOP adalah polymorphisme. Polymorphisme berarti sebuah objek subclass ini dapat digunakan ketika superclass-nya digunakan atau objek yang menjadi superclass-nya ini digunakan. Hal ini disebut dengan polymorphisme atau dalam arti lain maniform. Jadi dia banyak bentuk ya. Polymorphisme berarti sebuah variabel dari sebuah supertype ini dapat merujuk pada sebuah subtype objek. Contoh di sini kita definisikan sebuah method misalnya display object, parameternya obj, tipenya adalah geometric object. Ya, type-nya adalah geometric object. Geometric object ini kalau sesuai gambar di samping kanan ini adalah superclass, di mana subclass-nya ada dua ya, circle dan rectangle. Nah, kita lihat pemanggilan metodenya di sini. Display object, kemudian di sini dipanggil constructor atau dibuatkan objek baru dari circle dan rectangle. Ya. Kemudian masing-masing statement ini ketika dieksekusi akan melewatkan nilai objek ini ke parameter dari display object. Tapi kalau kita lihat parameter dari display object ini kan geometric object ya. Sementara yang dilewatkan di sini untuk masing-masing statement adalah circle dan rectangle. Tapi ini bisa dilewatkan. Dan ketika ini dilewatkan, di sini OBJ ini menggunakan method dari ini, geometric object ya. Get date created dan get color ini adalah metode-metode yang ada dalam geometric object. Tapi ini bisa dilewatkan. Pemanggilan method display object yang pertama, ini melewatkan objek circle. Dan pemanggilan kedua, ini melewatkan objek rectangle. Yang bisa dilewatkan dalam sebuah parameter bertipe objek geometric object. Nah, berarti di sini kita melihat bahwa geometric object ini terdiri dari bentuk circle dan rectangle. Jadi bentuk yang pertama adalah circle, bentuk geometric object yang kedua adalah rectangle. Dan dia dikenali oleh geometric object. Nah, inilah yang dimaksud dengan banyak bentuk. Jadi geometric object, metode-metodenya dapat digunakan atau dapat dipanggil juga dari objek circle dan objek rectangle. Jadi dia memiliki banyak bentuk sesuai dengan subclass-nya. Contoh di sini geometric object ada dua bentuk, yaitu bentuk circle dan bentuk rectangle.